Om Swastiastu semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Parwa-Parwa dalam Mahabharata. Mahabharata merupakan cerita tentang silsilah keluarga Pandawa beserta Kurawa, serta kejadian-kejadian dalam masanya. Mahabharata sendiri mempunyai 18 parwa atau bab, yang disebut juga Astadasa Parwa. Berikut merupakan penjelasan dari bab-bab atau parwa-parwa dalam Mahabharata. Yang pertama adalah Adiparwa atau buku pengantar. Adiparwa merupakan bab pertama dari Sri Astadasa Parwa yang merupakan rangkuman dari ke-18 parwa. Bab ini berisikan sejarah Wangsa Bharata, leluhur dan keturunan para Pandawa, kisah kelahiran Resi Wyasa, yaitu Resi yang menyusun Mahabharata, kisah kelahiran dan masa kecil Pandawa dan Kurawa, kisah terbakarnya rumah Damar dan pelarian Pandawa dan Dewi Kunti ke hutan, kisah para Pandawa memenangkan Drupadi dalam sayembara, kisah pembangunan Indraprastha, dan kisah Arjuna mengasingkan diri ke hutan kemudian menikah dengan Citragada, Ulupi, dan Subadra. Yang kedua ada Sabhaparwa atau buku persidangan. Sabhaparwa merupakan bab kedua dari Sri Astadasa Parwa. Sabhaparwa menceritakan kisah para Kurawa yang mencari akal untuk menyelenyapkan para Pandawa. Atas siasat licik dari Sangkuni, yaitu paman dari Kurawa, Duryodhana mengajak para Pandawa bermain dadu. Taruhannya adalah harta, istana, kerajaan, prajurit, sampai diri mereka sendiri. Dalam permainan yang telah disetel dengan sedemikian rupa tersebut, para Pandawa kalah. Dalam kisah tersebut juga diceritakan bahwa Drupadi akan ditelanjangkan oleh Dursasana karena menolak untuk menyerahkan pakaiannya. Atas bantuan dari Sri Krishna, Drupadi berhasil diselamatkan. Para Pandawa yang sudah kalah wajib untuk menyerahkan segala hartanya. Namun berkat pengampunan dari Drestarasta, para Pandawa mendapatkan kebebasannya kembali. Tetapi karena siasat Duryodhana yang licik, perjudian dilakukan sekali lagi. Kali ini taruhannya adalah siapa yang kalah harus keluar dari kerajaannya dan mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Pada tahun yang ke-13, yang kalah harus hidup dalam penyambaran selama setahun. Pada tahun yang ke-14, yang kalah berhak untuk kembali ke kerajaannya. Dalam pertandingan tersebut, para Pandawa kalah, sehingga mereka terpaksa harus meninggalkan kerajaannya. Yang ketiga adalah Wanaparwa atau buku pengembaraan di hutan. Wanaparwa merupakan bab ketiga dari Sri Astadasa Parwa. Wanaparwa menceritakan kisah pengalaman para Pandawa bersama Drupadi di tengah hutan. Mereka bertemu dengan Resi Wyasa, seorang guru rohani yang mengajarkan ajaran-ajaran suci kepada Pandawa dan Drupadi, istri mereka. Atas saran Resi Wyasa, Arjuna bertapa di Gunung Himalaya agar memperoleh senjata sakti yang kelak digunakan dalam Bharatayuddha. Kisah Arjuna yang sedang menjalani masa bertapa di Gunung Himalaya menjadi inspirasi untuk menulis Kakawin Arjuna Wiwaha. Yang keempat adalah Wirata Parwa atau buku Pandawa di negeri Wirata. Wirata Parwa merupakan bab keempat dari Sri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan kisah penyamaran para Pandawa bersama Drupadi di kerajaan Wirata. Yudhishthira menyamar sebagai seorang ahli agama, Bima menyamar sebagai juru masak, Arjuna menyamar sebagai guru tari, Nakula menyamar sebagai penjaga kuda, Sahadewa menyamar sebagai pengembala, dan Drupadi menyamar sebagai penata rias. Yang kelima adalah Udyoga Parwa atau buku usaha dan persiapan. Udyoga Parwa merupakan bab kelima dari Sri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan sikap Duryodhana yang tidak mau mengembalikan kerajaan para Pandawa yang telah selesai menjalani masa pengasingan. Namun sebaliknya, ia menantang mereka untuk berperang. Pandawa yang selalu bersabar mengirimkan duta perdamaian ke pihak Kurawa, namun usaha mereka tidak membuahkan perdamaian. Sikap para Kurawa membuat perang tidak dapat dielakkan. Para Pandawa dan Kurawa mempersiapkan kekuatannya dengan mencari bala bantuan dan sekutu ke seluruh pelosok Bharatawarsha atau daratan India kuno. Sri Krishna mengajukan tawaran kepada Pandawa dan Kurawa bahwa di antara mereka boleh memilih satu pilihan, pasukannya atau tenaganya. Melihat tawaran tersebut, Pandawa yang diwakili Arjuna menginginkan tenaga Sri Krishna sebagai kusir dan penasihat, sedangkan Kurawa yang diwakili Duryodhana memilih pasukan Sri Krishna. Dalam bab ini juga diceritakan kisah perjalanan Salya, yaitu raja kerajaan Madra menuju markas Pandawa karena memihak mereka. Namun di tengah perjalanan, ia disambut baik oleh Duryodhana, sehingga Salya mengubah pikirannya dan memihak kepada Kurawa karena merasa berhutang budi kepada Duryodhana.
Duryodhana juga berniat jahat kepada Sri Krishna. Namun karena Sri Krishna bukan manusia biasa, maka usahanya tidak berhasil. Yang keenam adalah Bhisma Parwa atau buku Mahasepati Bhisma. Bhisma Parwa merupakan bab ke-6 dari Sri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan kisah dimulainya pertempuran akbar antara pihak Pandawa dan Kurawa di sebuah daratan yang sangat suci dan keramat bernama Kurusetra. Letaknya di sebelah utara negara India. Setelah kedua belah pihak sepakat dengan aturan perang, maka kedua belah pihak berkumpul dan memenuhi daratan Kurusetra, siap untuk berperang. Pihak Kurawa dipimpin oleh Bhisma, sedangkan pihak Pandawa dipimpin oleh Drestadhyumna. Sebelum pertempuran berlangsung, Arjuna dilanda keraguan dan kebimbangan setelah ia melihat saudara dan kerabatnya berkumpul untuk saling membantai. Arjuna tidak tega untuk membunuh para Kurawa yang masih merupakan sepupu. Karena Arjuna dilanda berbagai keraguan, Krishna yang berperan sebagai kusir kereta Arjuna mencoba menyadarkannya dengan memberi wejangan-wejangan suci yang dikenal sebagai Bhagavad Gita atau nyanyian seorang kerohanian. Bhagavad Gita ini menjadi kitab tersendiri yang merupakan intisari dari ajaran-ajaran Weda. Wejangan suci dari Krishna membuat Arjuna bangkit dan melangsungkan pertempuran. Akhirnya Bhisma yang menjadi panglima perang Kurawa gugur pada hari ke-10 dengan siasat Arjuna yang menggandeng Sri Kandi. Yang ketujuh adalah Drona Parwa atau buku Mahasepati Drona. Drona Parwa merupakan bab ke-7 dari Sri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan kisah diangkatnya Bhagawan Drona sebagai panglima perang pasukan Kurawa setelah Resi Bhisma gugur di tangan Arjuna. Dalam kitab ini diceritakan bahwa Drona ingin menangkap Yudhishthira hidup-hidup untuk membuat Duryodhana senang. Usaha tersebut tidak berhasil karena Arjuna selalu melindungi Yudhishthira. Pasukan yang dikirim Duryodhana untuk membinasakan Arjuna selalu berhasil ditumpaskan oleh para kesatria Pandawa seperti Bima dan Satyaki. Dalam kitab Drona Parwa juga diceritakan tentang siasat Sri Krishna yang menyuruh agar Bima untuk membunuh gajah yang bernama Aswatthama. Setelah gajah tersebut dibunuh, Bima berteriak sekeras-kerasnya bahwa Aswatthama telah mati. Drona pun menanyakan kebenaran ucapan tersebut kepada Yudhishthira, dan Yudhishthira berkata bahwa Aswatthama telah mati. Mendengar hal tersebut, Drona kehilangan semangat berperang sehingga meletakkan senjatanya. Melihat hal itu, ia dipenggal oleh Drestadhyumna. Setelah kematian Drona, Aswatthama, putra Bhagawan Drona, hendak membalas dendam. Dalam kitab Drona Parwa juga diceritakan kisah gugurnya Abhimanyu yang terperangkap dalam formasi Cakrawuha, serta gugurnya Gatotkaca dengan senjata sakti panah konta. Yang kedelapan adalah Karna Parwa atau buku Mahasepati Karna. Karna Parwa merupakan bab ke-8 dari Sri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan kisah diangkatnya Karna sebagai panglima perang pasukan Kurawa, menggantikan Bhagawan Drona yang telah gugur. Setelah Abhimanyu dan Gatotkaca gugur, Arjuna dan Bima mengamuk. Mereka banyak membantai pasukan Kurawa. Dalam kitab ini diceritakan bahwa Bima berhasil membunuh Dursasana dan merobek dadanya untuk meminum darahnya. Salya, Raja Madra, menjadi kusir kereta Karna. Kemudian terjadi pertengkaran antara Salya dengan Karna. Diceritakan bahwa roda kereta perang Karna terperosok ke dalam lubang. Karna turun dari kereta dan mencoba untuk mengangkat roda keretanya. Dengan senjata panah Pasupati, Arjuna berhasil membunuh Karna yang sedang lengah. Yang ke-9 ada Salya Parwa atau buku Mahasepati Salya. Salya Parwa merupakan bab ke-9 dari Sri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan kisah diangkatnya Salya sebagai panglima perang pasukan Kurawa, menggantikan Karna yang telah gugur. Salya hanya memimpin selama setengah hari, karena pada hari itu juga Salya gugur di tangan Yudhishthira. Dalam kitab ini diceritakan bahwa kisah Duryodhana yang ditinggal mati saudara dan sekutunya, dan kini ia hanya sendirian sebagai Kurawa yang menyerang Pandawa. Semenjak semua saudara gugur demi memihak dirinya, Duryodhana menyesali segala perbuatannya dan berencana untuk menghentikan peperangan. Ia pun bersedia untuk menyerahkan kerajaannya kepada para Pandawa agar mampu meninggalkan dunia fana dengan tenang. Sikap Duryodhana tersebut menjadi ejekan bagi para Pandawa. Karena tidak tahan, Duryodhana tampil ke medan laga dan melakukan perang tanding menggunakan gada melawan Bima. Dalam pertempuran tersebut, Sri Krishna yang mengetahui kelemahan Duryodhana menyuruh Bima agar memukul paha Duryodhana. Setelah pahanya terpukul, Duryodhana kalah. Namun sebelum ia meninggal, Aswatthama yang masih hidup diangkat menjadi panglima perang.
Yang ke-10 ada Sauptika Parwa atau buku penyerbuan di waktu malam. Sauptika Parwa merupakan bab ke-10 dari Sri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan kisah 3 kesatria dari pihak Kurawa yang melakukan serangan membabi buta di malam hari saat tentara Pandawa sedang tertidur pulas. Ketiga kesatria tersebut adalah Aswatama, Krepa, dan Kritawarma. Aswatama yang didasari motif balas dendam membunuh seluruh pasukan Pancala, termasuk Dresta Jumena yang membunuh Drona ayahnya. Selain itu, Aswatama juga membunuh Sri Kandi serta kelima putra Pandawa atau Pancawala. Aswatama kemudian menyesali perbuatannya, lalu pergi ke tengah hutan, berlindung di pertapaan Resi Wiyasa. Para Pandawa dan Sri Krishna menyusulnya. Kemudian di sana terjadi pertempuran sengit antara Aswatama dengan Arjuna. Resi Wiyasa dan Sri Krishna berhasil menyelesaikan pertengkaran tersebut. Kemudian Aswatama menyerahkan seluruh senjata dan kesaktiannya. Ia sendiri mengundurkan diri demi menjadi pertapa. Yang ke-11 ada Stri Parwa atau buku janda. Stri Parwa merupakan bab ke-11 dari Sri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan kisah ratap tangis para janda yang ditinggal suaminya di medan perang. Dikisahkan pula Drestarasa yang sedih karena kehilangan putra-putranya di medan perang. Semua dibunuh oleh Pandawa. Yudhistira kemudian mengadakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada arwah leluhur. Dalam bab ini, Dewi Kunti menceritakan asal-usul Karna yang selama ini menjadi rahasia pribadinya. Yang ke-12 ada Santi Parwa atau buku kedamaian jiwa. Santi Parwa merupakan bab ke-12 dari Sri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan kisah berkumpulnya Drestarasa, Dewi Gandari, Pandawa, dan Sri Krishna di Kurusetra. Mereka sangat menyesali segala perbuatan yang telah terjadi dan pada hari itu adalah hari tangisan. Yudhistira menghadapi masalah batin karena ia merasa berdosa telah membunuh guru dan sepupu sendiri. Kemudian Bhisma yang masih terbujur di atas panah memberikan wejangan kepada Yudhistira. Ia membeberkan ajaran-ajaran agama Hindu secara panjang lebar kepadanya. Resi Wiyasa dan Sri Krishna turut membujuknya. Mereka semua memberikan nasihat kepada ajaran kepemimpinan dan kewajiban yang masih ditunaikan oleh Yudhistira. Yang ke-13 ada Anusasana Parwa atau buku ajaran. Anusasana Parwa merupakan bab ke-13 dari Sri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan kisah Yudhistira yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bhisma untuk menerima ajarannya. Bhisma menjelaskan ajaran agama Hindu dengan panjang lebar kepadanya, termasuk ajaran tentang kepemimpinan, pemerintahan yang luhur, pelajaran tentang menunaikan kewajiban, tentang mencari kebahagiaan, dan sebagainya. Akhirnya, Bhisma yang sakti mangkat ke surga dengan tenang. Yang ke-14 ada Aswamedika Parwa atau buku Aswameda. Aswamedika Parwa merupakan bab ke-14 dari Sri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan tentang kisah kelahiran Parikesit yang sebelumnya tewas dalam kandungan karena senjata sakti milik Aswatama. Dengan pertolongan dari Sri Krishna, Parikesit dapat dihidupkan kembali. Kemudian Yudhistira melakukan upacara Aswameda. Untuk menyelenggarakan upacara tersebut, ia melepas seekor kuda. Kuda tersebut mengembara selama setahun dan di belakangnya terdapat pasukan Pandawa yang dipimpin oleh Arjuna. Mereka mengikuti kuda tersebut kemanapun pergi. Kerajaan-kerajaan yang dilalui oleh kuda tersebut harus mau tunduk di bawah kekuasaan Yudhistira jika tidak mau berperang. Sebagian mau tunduk, sedangkan yang membangkang harus maju bertaruh dengan Arjuna karena menantang Yudhistira. Pada akhirnya, para raja di daratan India mau mengakui Yudhistira sebagai Maharaja dunia. Yang ke-15 ada Asrama Parwa atau buku pertapaan. Asrama Parwa merupakan bab ke-15 dari Sri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan kisah Drestarasa, Dewi Gandari, Dewi Kunti, Widura, dan Sanjaya yang menyerahkan kerajaan sepenuhnya kepada Raja Yudhistira, sedangkan mereka pergi bertapa ke tengah hutan. Pandawa sempat mengunjungi pertapaan mereka di tengah hutan. Akhirnya Bharata Narada datang ke hadapan para Pandawa dan mengatakan bahwa hutan tempat Drestarasa, Dewi Gandari, Dewi Kunti, Widura, serta Sanjaya terbakar oleh api suci mereka sendiri, sehingga mereka wafat dan langsung menuju surga. Yang ke-16 ada Mausala Parwa atau buku senjata gada. Mausala Parwa merupakan bab ke-16 dari Sri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan kisah binasanya bangsa Resni karena kutukan seorang Brahmana.
bangsa Wresni menghancurkan sesamanya dengan menggunakan senjata gada atau disebut Mosala. Setelah lupa diri karena meminum arak yang menyebabkan mereka mabuk. Sehabis pertempuran bangsa Wresni, Baladewa bermeditasi di tengah hutan, kemudian mengeluarkan ular suci dari mulutnya. Setelah itu, ia menghilang mencapai keabadian. Setelah Sri Krishna ditinggal Baladewa dan bangsa Wresni musnah semua, ia pergi ke hutan untuk bertapa. Di dalam hutan, seorang pemburu melihat kaki Sri Krishna bagaikan seekor rusa, kemudian menembakkan anak panah. Hal tersebut membuat Sri Krishna mencapai keabadian dan meninggalkan dunia fana. Arjuna sempat mengunjungi Dwarawati. Ia mendapati bahwa kota tersebut telah sepi. Ia mengadukan hal tersebut kepada Resi Vyasa. Dan Resi Vyasa menasihati para Pandawa agar meninggalkan hal-hal duniawi untuk menempuh hidup sebagai sannyasin atau seorang pertapa. Yang ke-17 ada Mahaprastanika Parwa atau buku perjalanan suci. Mahaprastanika Parwa merupakan bab ke-17 dari seri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan kisah Pandawa dan Drupadi yang mengundurkan diri dari pemerintahan dan menjauhkan diri dari kehidupan duniawi untuk menjadi seorang pertapa. Mereka menyerahkan tahta kepada Parikesit, satu-satunya keturunan mereka yang selamat dari perang Baratayuda. Para Pandawa beserta Drupadi berencana untuk berziarah ke Gunung Himalaya sebagai akhir hidup mereka. Dalam perjalanan, Drupadi dan satu persatu dari Pandawa bersaudara, yaitu Sahadewa, Nakula, Arjuna, dan Bima meninggal dalam perjalanan. Hanya Yudhistira yang masih hidup dan melanjutkan perjalanannya. Yudhistira membiarkan jenazah saudara-saudaranya terkubur di tengah perjalanan tanpa memberikan upacara pembakaran yang layak. Di tengah jalan, Yudhistira bertemu dengan seekor anjing, dan anjing tersebut kemudian menjadi teman perjalanannya. Bersama-sama, mereka berdua berhasil mencapai puncak. Sesampainya di puncak, kereta kencana Dewa Indra pun turun ke bumi untuk menjemput Yudhistira ke surga. Yang ke-18 ada Swarga Rohana Parwa atau buku naik ke surga. Swarga Rohana Parwa merupakan bab ke-18 dari seri Astadasa Parwa. Bab ini menceritakan akhir kisah perjalanan suci yang dilakukan oleh Pandawa. Dewa Indra, pemimpin masyarakat Kayangan, datang menjemput Yudhistira untuk diajak naik ke surga dengan kereta kencananya. Namun Dewa Indra menolak anjing yang dibawa Yudhistira dengan alasan bahwa hewan tersebut tidak suci dan tidak layak untuk masuk surga. Yudhistira menolak untuk masuk Swarga Loka apabila harus berpisah dengan anjingnya. Dewa Indra merasa heran karena Yudhistira tega meninggalkan saudara-saudaranya dan Drupadi tanpa mengadakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka, namun lebih memilih untuk tidak mau meninggalkan seekor anjing. Yudhistira menjawab bahwa bukan dirinya yang meninggalkan mereka, tetapi merekalah yang meninggalkan dirinya. Kesetiaan Yudhistira telah teruji. Anjingnya pun kembali ke bentuk wujud aslinya, yaitu Dewa Dharma. Bersama-sama mereka naik ke surga menggunakan kereta Dewa Indra. Namun ternyata keempat Pandawa tidak ditemukan di sana. Yang ada justru Duryodhana dan adik-adiknya yang selama hidup mengumbar angkara murka. Dewa Indra menjelaskan bahwa keempat Pandawa dan para pahlawan lainnya sedang menjalani penyiksaan di neraka. Yudhistira menyatakan siap masuk ke neraka menemani mereka. Namun ketika terpampang keadaan neraka yang disertai suara menyayat hati dan dihiasi darah kental membuatnya ngeri. Saat tergoda untuk kabur dari neraka, Yudhistira berhasil menguasai diri. Terdengar suara saudara-saudaranya memanggil-manggil. Yudhistira memutuskan untuk tinggal di neraka. Ia merasa lebih baik hidup tersiksa bersama saudara-saudaranya yang baik hati daripada bergembira di surga, namun ditemani oleh kerabatnya yang jahat. Tiba-tiba, pemandangan berubah menjadi indah. Dewa Indra muncul dan berkata bahwa sekali lagi Yudhistira lulus ujian dan menyatakan bahwa sejak saat itu Pandawa dan para pahlawan lainnya sebagai penghuni surga. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Om Santi 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 Om.